adalah kami Abio Wasari di luar negeri. Berikut penjelasan mengenai sejarah NKRI dari kami. NKRI adalah lambang keragaman dalam kesatuan Indonesia, memiliki nilai persatuan kesatuan bagi bangsa dan negara. Dengan adanya persatuan dan kesatuan dalam bentuk NKRI, maka kehidupan bernegara akan lebih utuh, aman, terjaga, lebih maju, dan nyaman. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan dan 17 Agustus 1945, lalu bangsa Indonesia membentuk jajaran pemerintahan Indonesia. Saat itu masih negara baru, tentunya banyak perubahan yang menarik untuk diikuti. Perubahan yang pertama yaitu PPKI. PPKI adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Walaupun tidak memiliki merdeka, ternyata tugas PPKI ternyata PPKI harus menyiapkan hal-hal terkait untuk negara. Proses persiapan itu dilakukan dalam beberapa rapat berikut hasil rapat yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cubu Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempertimur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Mahathir sebagai Wakil Presiden sehingga Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. 3. Membentuk Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meretapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Asko Iju. Jakarta,
17 November 2604, Duo Bangkit. Sidang PPKI 2 dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang ini membahas menetapkan 12 kementerian dalam pemerintah Menteri Negara. 2. Membagi daerah Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi. Sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi untuk membantu dan sebagai penasihat Presiden, pembentukan Partai Nasional Indonesia yang berfungsi untuk mewujudkan NKRI sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Badan ini juga menjadi cikal bakal terbentuknya TNI. Dan kedua yaitu rapat penolakan jika ada. Selain PPKI masih ada penolakan di beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia termasuk Jepang. Sebagai bentuk proses aslinya diadakan rapat raksasa di lapangan WKADA Ikatan Atletik DKI Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Kesempatan itu yang Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi menegaskan kemerdekaan bangsa Indonesia bertekad mempertahankannya, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan tertib, menuntut rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Rapat ini menjadi penting karena pemerintahan berhasil bertemu langsung dengan rakyat, sehingga pemerintahan berhasil meningkatkan kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia. Perubahan ketiga, dukungan daerah terhadap pemerintah Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kesultanan-kesultanan yang masih berada di Indonesia kemudian menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia. Kesultanan Yogyakarta adalah yang pertama mendukung pemerintah Republik Indonesia melalui maklumat 5 September 1945, disusul dengan Surakarta, Kasunan, dan Mangkunagara, dan Siak di Sumatera. Di saat itu telah merdeka, ternyata perjuangan Indonesia masih belum berhenti. Faktor-faktor dari dalam dan luar Indonesia tentunya berpengaruh pada dinamika pemerintahan pertama Republik Indonesia. Untungnya, pemerintah kita saat itu berhasil melewati masa sulit itu sehingga Indonesia dapat bertahan hingga saat ini. Saya sebagai perwakilan kelompok pengetahuan dari kelas 7E dengan menjelaskan atau menyampaikan mengenai sejarah terbentuknya NKRI. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelasnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.